lagi mengutang, itu dia terbebankan karena rasa bersalah yang terlalu tinggi. Perasaan rasa bersalah ini, jadi ada suatu dorongan batin yang ada di dalam hati dia itu yang Anda pikirkan para debitur itu. Ketika satu kata dari debt collector, contohnya pasal 372. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru dari channel Solusi Utang. Oke. Jadi di sini itu masih banyak ya dari teman-teman itu yang aneh-aneh pikirannya gitu. Jadi makanya untuk video hari ini saya beri itu judulnya keanehan yang berada di pikiran debitur. Kenapa saya bilangin seperti memang aneh, unik dan rumit gitu ya. Udah aneh, unik dan rumit. Itulah yang ada di kepala orang yang lagi sedang mengalami yang namanya hutang piutang pinjol. Berbagai macam drama ada di dalam kepala mereka. Berbagai macam bentuk skenario berada di dalam kepala dia. Bahkan yang nggak mungkin pun dia pikirkan menjadi mungkin. Itulah kenapa saya bilangin aneh, unik, dan rumit. Itulah yang berada. Terus gimana untuk mengatasi yang tiga hal itu bang harusannya? Kayak kalau bagi saya ya harus kendalikan lagi pikiran, perbanyak menggunakan logika, tenangkan hati, pikiran, udah. Itulah bagi saya. Karena kenapa? Karena orang yang lagi mengutang, itu dia terbebankan karena rasa bersalah yang terlalu tinggi. Perasaan rasa bersalah ini, jadi ada suatu dorongan batin yang ada di dalam hati dia itu. Jadi perasaan dia itu tidak bisa untuk move on. Dia merasa permasalahan ini sudah terlalu besar dan terjadi itu karena dia. Jadi tidak ada pilihan lain gitu untuk penyelesaiannya. Itulah yang ada di dalam kepala mereka itu. Berbagai macam bentuk drama itu dia jadikan. Pokoknya ketika debt collector yang bodoh membentuk skenario dan diberikan kepada debitur yang bodoh, sehingga skenario ini disambut dengan drama. Ya. Dan dia bisa bermainkan action dia masing-masing. Sehingga para debitur ini action lah yang dia mainkan. Ya padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada juga yang bertanya ke saya, "Bang, gimana bang cara menghapus data?" Padahal cara menghapus data itu sudah berulang kali saya jelaskan itu tidak ada. Kalau ada orang yang menawarkan jasa hapus data, itu udah pasti hoax, udah pasti penipuan. Tapi masih aja ada yang kena gara-gara itu. Ada lagi solusi pelunasan hutang namanya. Ya, nanti untuk bergabung ke situ dia harus member bayar sekian gitu. Itu nggak benar juga. Tidak ada yang benar. Hal-hal seperti itu. Makanya saya bilangin kenapa para debitur ini kebanyakan unik. Itulah kurang ya. Karena terlalu banyak beban yang Anda pikirkan para debitur itu. Ketika satu kata dari debt collector, contohnya pasal 372, 378, sehingga debitur membentuk inisiatif sendiri bahwa penjara yang akan terjadi, polisi yang akan menjemput, sehingga dia semuanya ngawur gitu. Ada yang lari dari rumah, ada yang tidak mau pulang, ada yang takut keluar kamar. Pokoknya yang aneh-aneh. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ya. Ada juga lagi dia sudah tidak mampu bayar, "Pak, gimana Pak? Bisa nggak dihapuskan BI checking buat saya?" BI checking dari mana yang mau dihapuskan? Ya. Tidak ada BI checking.
OJK itu tidak sembarangan menetapkan nama orang itu ke dalam list daftar hitam itu. Tidak asal-asalan. Ya, tidak semudah yang diomongin oleh debt collector itu. Banyak tahapan yang harusnya untuk memblacklist nama orang ini. Makanya saya bilangin, pahami lagi. Kalau tidak paham gak usah ditanyakan. Terus gimana bang, kami tidak bayar apakah berakhir di penjara? Ya harusnya pemerintah menyediakan lagi penjara untuk orang yang gagal bayar pinjol. Itu baru bisa Anda di penjara. Tapi ini pemerintah tidak menyediakan penjara untuk Anda yang gagal bayar pinjol itu. Ya, jadi nggak usah yang aneh-aneh. Jadi gimana bang, kalau memang debt collector itu datang, gimana cara kita mengetahuinya? Debt collector seperti apa sih nantinya yang akan datang? Ya saya juga tidak tahu persis debt collector seperti apa yang akan datang. Tapi yang jelas Anda itu tidak perlu takut. Biasanya dia, orang-orang yang akan datang berkunjung ke tempat Anda itu orang-orang yang tidak pernah sama sekali mengkontak-kontak Anda melalui WA. Palingan dia cuma konfirmasi melalui telepon. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, gimana ini soal tagihannya? Ya cuman gitu aja. Itu pasti dia akan datang. Cuman di situ tergantung cara Anda untuk menjawabnya. Karena tingkat kita merespon debt collector itu sangat berpengaruh ke mereka berkunjung ke kita. Makanya saya bilangin, responlah dengan bijak. Responlah dengan rasa berani, dengan argumentasi yang benar. Jangan rasa ketakutan. Jangan pernah meminta maaf, jangan pernah menghibah. Ya. Karena semua ini terjadi karena Anda. Mau tak mau, suka tak suka, Anda harus bisa menyelesaikannya. Dan disinilah peran saya untuk membantu Anda melalui video-video saya. Tapi yang konsep terbesarnya itu berada di dalam pikiran dan hati Anda. Selagi Anda bisa mengendalikan pikiran dan hati Anda, insya Allah semuanya akan selesai. Tapi kalau pikiran dan hati Anda tidak bisa Anda kendalikan, apapun yang mau Anda lakukan itu tidak akan selesai. Ya. Terus apa bang resiko terberat kami bang ketika kami gagal bayar? Siapa yang harusnya kami hadapi? Yang harusnya Anda hadapi adalah tim agensi, petugas lapangan, atau orang ketiga. Itulah yang harusnya Anda hadapi. Siapa itu? Yaitu orang sekitar Anda, saudara Anda, orang tua Anda, teman-teman Anda. Pokoknya orang-orang yang terdekat dengan Anda. Kenapa? Karena orang inilah yang akan menjadi korban skenario dari debt collector. Korban drama dari debt collector. Ketika debt collector itu membentuk skenario untuk orang sekitar Anda, dan orang sekitar Anda lah yang akan mengekspor nantinya kepada diri Anda gitu. Ya. Jadi inilah perannya. Inilah yang harus Anda kondisikan. Gimana cara kondisikannya, Pak? Mungkin sudah berulang kali saya jelaskan di video itu. Apabila ada orang sekitar Anda yang komplain, gimana ini permasalahan ini segala macam, jelaskan aja. Sekarang Anda yang paling sering berkomunikasi dengan debt collector, sampaikan kepada debt collector datang ke sini sesuai alamat yang ada. Ya. Itu aja, karena saya tidak mau membayar online lagi. Tapi kalau Anda rasa mampu untuk menyelesaikan hutang saya, silakan Anda bayar kepada debt collectornya. Udah habis jawaban kita sampai di situ. Ada juga yang bertanya ke saya, Bapak enak ngomong karena nggak ada tekanan perasaan. Bukan nggak ada tekan perasaan. Saya menceritakan segala sesuatu itu berdasarkan pengalaman saya. Ya, berdasarkan fakta, saya tidak fiksi. Saya tidak percaya apa yang dikatakan orang, tapi saya percaya apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar langsung itu. Bukan kata orang, kata debt collector ini, saya nggak percaya itu. Tapi saya akan percaya setelah semuanya itu terjadi dan fakta. Makanya yang saya bagikan kepada Anda ini sesuai dari pengalaman saya dan sesuai yang saya pelajari tentang pinjol ini. Silahkan Anda tanya dari 40.000 lebih subscriber saya, siapa yang udah pernah masuk penjara gara-gara tidak bayar pinjol. Silahkan tanya di situ. Dari 40.000 subscriber saya, siapa yang pernah dipermasalahkan secara perdata karena hutang pinjol? Tidak ada satupun. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda cemas? Itulah yang saya sebut drama yang ada dalam pikiran Anda. Ya, atasilah itu. Tenangkan hati Anda, tenangkan pikiran Anda, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi selagi pikiran Anda tidak sinkron dengan hati Anda, di saat itulah stres timbul, penyakit 3S. Pertama itu Anda stres. Setelah Anda stres, nanti Anda udah stres, stop lagi.
kan kejam gitu. Makanya saya bilangin, no comment aja, hidup di dunia ini cuma sekali, cuman permasalahan pinjol aja yang lama. Oke ya, nanti bagi teman-teman yang mau curhat ke saya di via WA, silahkan di nomor di bawah ini nanti. Yang mau bertanya juga boleh, silahkan gitu. Atau Anda mau bergabung di grup Facebook juga boleh sesuai dengan nama channel saya. Bisa juga di Instagram saya @medibroni ya. Pokoknya tidak ada yang perlu Anda takutkan. Lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Stop aja pembayaran online-nya, minta debt collector untuk datang. Yang penting nggak usah takut, sinkronkan hati dan pikiran. Ya, sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam. Viva